Banjarmasin atau Kota Seribu Sungai. Disebut begitu karena semua kehidupan masyarakat Kota Banjarmasin berasal dari sungai, termasuk menjadi mata pencaharian. Pasar terapung, pasar tradisional yang menjual beragam dagangan hasil produksi kebun milik mereka yang menggunakan jukung. Mereka berasal dari berbagai anak sungai Martapura di Banjarmasin, seperti Sungai Lenge, Sungai Bakung, Sungai Paku Alam, Sungai Sakabunut, Sungai Madang, Sungai Tanifah, dan Sungai Lok Baintan. Pasar terapung ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar 1590 silam. Namun pemerintah menjadikan aset negara pada tahun 1980. Elis, salah satu penjual pasar terapung yang sudah berjualan sejak ia duduk di bangku SMP. Wanita berumur 40 tahun itu mengaku telah diajarkan oleh orang tua dan saudaranya sejak kecil untuk terjun mengitari Sungai Lok Baintan menggunakan jukung kecil itu. Sejak dini hari, ia telah bersiap-siap untuk pergi ke pasar terapung, menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya, lalu pergi ke dermaga. Untuk mencapai ke dermaga tidaklah mudah. Ia harus mengayuh sampan sekitar 20 menit lamanya. Semua konsekuensi harus ia hadapi selama perjalanan untuk mencari uang. Bahkan kesempatan untuk jatuh ke sungai pun cukup besar. Kaki bengkak, tangan kebas sudah pernah ia hadapi. Tangan bengkak bisa batis. Aja semalam bulan puasa yang tahun dulu. Bengkak pas kaki ini. Asalnya dulu terawihnya pakai air. Namun dengan semangat dan senyuman untuk anak-anaknya di rumah, ia rela melakukan ini. Setelah sampai di dermaga, siap-siap ia mencari pelanggan bersama teman-temannya. Tak ada persaingan di pasar ini. Mereka bahkan bercanda dan bergurau bersama sembari menanti pembeli, membantu turis atau pengunjung satu sama lain. Kekeluargaan sangat terlihat dari sini. Pasar ini hanya berlangsung selama 3 hingga 4 jam dari pukul 6 dini hari. Setelah berjualan, Elis pulang bersama dengan anak dan teman satu desanya. Selama perjalanan pulang pun tak pernah terlihat letih di wajahnya. Senyum dan canda gurau masih menghiasi perjalanan pulang ini. Desa Paku Alam. Inilah desa tempat tinggal Elis dan keluarganya. Di desa ini sebagian besar dari mereka bermata pencarian sebagai penjual di pasar terapung. Rata-rata di desa ini mereka hidup bersaudara. Inilah kediaman Elis dengan keluarganya. Rumah kayu yang tenang dan nyaman mengitari atmosfer setiap ruangan. Setelah pulang, Elis biasanya tak langsung istirahat. Namun ia langsung ke kebun miliknya dan mengambil beberapa bahan untuk besok pagi. Selama pandemi berlangsung, buah-buahan yang ia panen kadang tak habis sesuai dengan target. Pembeli di pasar tak menentu
kapan akan datang dan sepi. Kecil makanya Baknya sudah 3 bulan gopet, sunyi, sepi, tamu kadang datangnya ke pasar terapung. Jualan 170, sekarang menurun jadi 30. Sehari-harinya Acil mengeluarkan 50, sekarang jadi 20 aja dapat. Elis mengaku bahkan ia tak dapat bantuan dari pemerintah selama pandemi. Hanya saat bulan puasa saja ia dapat sembako. Itu pun juga telat. Tapi ini bagi sembako aja, yang lainnya nggak ada. Kayak bantuan duit gitu Ada. ada dari mana? Ada. Selama pandemi berlangsung, anak-anak Elis bersekolah online. Sama seperti yang lainnya, Siva juga harus belajar menggunakan ponsel dan kuota. Bertambah lagi pengeluaran Elis. Mengingat banyaknya pengeluaran, Elis pun tak bisa diam. Ia kadang membantu untuk menjual karpet purun dan tas purun bersama dengan suaminya. Tak sesekali ia juga membantu untuk mengatem padi bersama kakaknya. Dari sini kita dapat belajar bahwa di masa pandemi semangat kita tak boleh luntur. Tetap semangat Elis dan teman-teman Pasar Terapung. Aliza Manda Putri untuk Presisi.